Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah layanan referensi yang beranggotakan Sandi Marlianza dengan NIM 2130304053 dan saya sendiri Zilvia Zefa dengan NIM 2130304063 dengan dosen pengampu Ibu Rika Zufriazia Manita MIKOM. Di sini kami akan menjelaskan materi makalah kami yang berjudul karakteristik bahan rujukan laporan dan literatur kelabu. Yang pertama yaitu bahan rujukan laporan. Banyak pengertian bahan rujukan yang dikemukakan oleh para ahli bidang ilmu perpustakaan atau informasi maupun lembaga resmi yang bergerak dalam bidang kepustakawanan atau informasi. Namun, apabila dikaji secara seksama, akan kelihatan bahwa terdapat banyak persamaan yang terkandung dalam pengertian dan batasan yang mereka berikan tersebut. Bagi para pengguna perpustakaan, koleksi bahan rujukan merupakan koleksi yang terdiri atas buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang memuat informasi mengenai hal tertentu. Koleksi tersebut dianggap sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai rujukan atau acuan dalam hal memberi jawaban terhadap pertanyaan yang mereka hadapi. Jenis-jenis sumber informasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama paten. Paten biasanya tidak banyak tersedia di perpustakaan, khususnya di Indonesia. Pengertian paten sebenarnya ada 2, yaitu dokumen paten itu sendiri dan spesifikasi paten. Paten dalam arti dokumen adalah dokumen resmi atau biasanya hanya semacam sertifikat yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik penemuan yang menyatakan bahwa pemilik paten tersebut mempunyai hak untuk menggunakannya atau menjualnya dengan batas waktu tertentu. Yang kedua yaitu standar. Istilah standar sebenarnya sudah biasa kita dengar sehari-hari. Standar ini biasanya diumumkan oleh pemerintah, oleh beberapa lembaga non-pemerintah, dan juga oleh beberapa himpunan atau asosiasi profesi. Standar merupakan aturan-aturan formal yang dapat diaplikasikan pada semua sektor industri dan perdagangan, meliputi tes, istilah-istilah, definisi-definisi, dan simbol-simbol, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu makalah pertemuan dan laporan konferensi. Naskah tulisan atau paper yang dibuat atau ditulis untuk suatu pertemuan atau konferensi yang disampaikan atau dipresentasikan oleh penulisnya disebut preprint, sedangkan makalah pertemuan disebut meeting paper. Sesudah pelaksanaan pertemuan atau konferensi tersebut selesai, maka paper-paper tadi direview, dipilih baik sebagian maupun seluruhnya untuk dimuat dalam suatu transaction yang diterbitkan oleh pengelolaan atau panitia konferensi. Yang terakhir yaitu laporan. Istilah laporan sebenarnya sudah kita kenal dan sudah kita gunakan sehari-hari. Laporan menunjukkan suatu opini yang diekspresikan atau sesuatu pernyataan yang disampaikan sesudah penelitian atau observasi dilakukan. Akan tetapi, definisi ini terlalu sederhana apabila kita berbicara tentang laporan sebagai salah satu bentuk literatur. Kemudian, literatur kelabu atau grey literatur. Grey literatur adalah istilah yang digunakan untuk jenis bahan pustaka yang sukar dipatahkan secara bebas. Jadi ada sejumlah terbitan yang hampir tidak mungkin dipatahkan di toko-toko buku. Bahkan di perpustakaan pun tidak mudah ditemukan. Dengan kata lain, tidak semua perpustakaan mempunyai koleksi jenis ini. Contohnya bahan pustaka yang termasuk grey literatur adalah proceeding seminar, laporan penelitian, disertasi, naskah-naskah kerjasama, dan lain-lain. Kemudian batasan dan jenis grey literatur. Mengapa jenis dokumen ini disebut bahan pustaka abu-abu? Karena sukar dipatahkan alias samar-samar, sebagaimana abu-abu. Sesungguhnya jenis dokumen ini sangat erat kaitannya dengan terbitan pemerintah. Banyak terbitan pemerintah yang tergolong jenis grey literatur. Jenis bahan pustaka yang biasanya tergolong jenis grey literatur antara lain seperti brosur, makalah pertemuan, naskah kerjasama, disertasi, laporan penelitian, dan berbagai publikasi yang tidak dapat ditemukan di pasaran. Baiklah, mungkin hanya itu materi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.